Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, merdeka. 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 Ya, para pemirsa, dulur-dulur Kongres Jabar, khususnya warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat yang saya cintai, saya hormati. Saya hari ini secara khusus ingin berbincang dan berbicara dalam konteks wakil rakyat. Ya, tahapan pemilu sudah semakin dekat dan hari ini DPT sudah ditetapkan, lalu kemudian tahapan-tahapan berikut juga sekaligus dengan pemilihan presiden, ya. Nah, kali ini saya secara khusus ingin berbincang-bincang dan menghadirkan seorang tokoh, ya, tokoh perempuan yang energik. Ya, selamat sore Teh Yana. Sore. Sore Kang. Nuhun. Ya. Pas diulam di dulur Kongres ya. Ya, Teh Yana ini seorang profesional, datang dari sebuah intelektual Universitas Pajajaran dari jurusan farmasi. Tapi ada hal yang lebih khusus lagi. Beliau adalah genetika dari ketokohan almasum, ya. Nah, para pemirsa yang kami hormati, nah ini kita ingin menggali, ya, sebab tentu saya juga agak penasaran. Ini apa sih, ya? Apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi satu cita-cita, harapan, lalu kemudian gagasan-gagasannya. Sebab secara ekonomis, saya kira Bu Yana bukan orang pencari kerja. Sudah memiliki, beliau juga ketua asosiasi farmasi, ya. Apoteker, lalu banyak apoteknya, lalu diwarisi juga tadi perusahaan-perusahaan cukup mapan. Jangan-jangan justru jadi anggota dewan bukan mau mencari lebih, tapi menyumbang begitu. Dan beliau ini adalah juga yang kemarin ikut, ya, dalam kompetisi pilkada di Kabupaten Bandung, ya, walaupun masih belum, ya, tapi insya Allah ke depan masih ada harapan, ya. Dan jadi artinya bukan tanpa ada bekal, secara real de facto beliau punya bekal kepercayaan dari publik, ya. Saya tahu nggak ada jumlahnya. Baik Teh Yana, ya. Ini kita santai saja, santai, ya, dan tempat ini bagian dari wilayah dapil Teh Yana, di tepatnya Pasir Impun, masuk ke Kecamatan Cimenyan, ya. Wilujeng Sumping, Teh Yana, ya. Semakin siap kelihatannya. Amin. Ya. Silakan Teh Yana, ya. Kira-kira kenapa dan apa kira-kira yang menjadi obsesi, keinginan sehingga Teh Yana katanya nih, saya juga baru dengar bener nggak menjadi calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, dan kenapa memilih PDI Perjuangan? Siap. Ya, silakan Teh Yana. Ya, Wilujeng Sonten, Sampurasun. Hatur nuhun sudah diundang di dulur Kongres ini, Kang Eka. Hatur nuhun pisan. Ini adalah pertanyaan yang kesekian kalinya. Banyak yang bertanya kenapa sudah punya garapan, ya, seorang profesional tetapi masih mau terjun ke dunia politik. Yaitu adalah pertanyaan yang sangat menarik dan tentunya harus diketahui juga oleh warga-warga khususnya di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2019, ya. Dalam waktu yang singkat saya memutuskan untuk ikut ke dalam politik. Pada saat PDI Perjuangan itu membuka penjaringan untuk balon bupati. Oh, itu latar belakangnya, ya. Latar belakangnya itu. Ya. Nah, ada latar belakang yang mendorong saya untuk ikut ke dalam penjaringan balon bupati. Salah satunya adalah saya prihatin dengan kondisi di Kabupaten Bandung, ya. Karena
bagaimanapun juga saya lahir, saya dibesarkan di Kabupaten Bandung, saya sekolah di Kabupaten Bandung, sehingga itu yang mendorong saya ikut penjaringan tersebut. Terpanggil namanya Terpanggil ya? Terpanggil. Padahal dari seorang profesional dan Ya, tentunya ya. tidak punya banyak bekal di dunia politik. Teh Yana, saya mau tanya. Dulu tadi kan ikut mendaftar lewat Ya, PDI mendaftar, Perjuangan. Pasti PDI yang Perjuangan. membuka itu kan bukan hanya PDI Perjuangan, tapi ada mungkin Golkar Ada. partai lain. Kenapa pilihannya ke PDI Perjuangan? Yang pertama, PDI Perjuangan memiliki ideologi yang sangat khas sekali. Khas. Soal ideologi. Pancasila ya? Soal Undang-Undang Pancasila. tersebut. Oke. Kebetulan saya sejak kecil juga dididik oleh orang tua saya harus Ya. mencintai negeri ini ya. Oh, nasionalisme lah ya. Betul, sampai untuk urusan usaha pun tidak boleh merusak alam. Itu sangat-sangat kuat nasihat itu kepada saya Oke. dari Bapak ya. Ya. Sampai mencoret-coret, kita nggak berani. Buang sampah pun kita nggak berani sembarangan, seperti itulah Baik. hal kecilnya. Nah, itu yang pertama, ideologi sangat kuat. Yang kedua, sudah selesai dengan perbedaan. Jadi Ya. menerima Oke. perbedaan. Jadi intinya ada ketertarikan khusus bahwa Betul. PDI Perjuangan sebuah partai yang tidak lagi memasalahkan dan Tentang clear di perbedaan. soal perbedaan. Oke, Clear itu soal dasarnya. perbedaan, itu dasarnya. Teh Yana, jadi Teh Yana memilih PDI karena tadi rasa nasionalisme, selesai dalam konteks perbedaan, kita sadar bahwa sebagai bangsa ini bermaneka ragam suku, agama dan sebagainya. Padahal kalau tidak salah keluarga Teh Yana tuh sangat kiai loh. Emang Punya kiai nggak boleh pesantren. nasionalis ya? Oh, hebat. Kiai nggak boleh Jadi, nasionalis. punya pesantren kan? Ya. Jadi ini banyak Pak, saya dengar juga di perjalanannya kakek Teh Yana sangat nasionalis ya, dan dia merintis usahanya dari bawah, sangat pribumi lah begitu. Lalu dilanjutkan oleh ayah ya, Bapak Pak Nanang Iskandar almarhum, yang saya juga menjadi sahabat dekat ya. Nah, ini agak mengejutkan memang kehadiran Teh Yana di panggung politik ya, di panggung politik. Kemarin ikut pilkada. Berapa dapat suara Teh Yana waktu pilkada? Kurang lebih 230.000 ya. Dua tiket besar itu. Amin, Ya. amin. Ya diuntungkanlah PDI Perjuangan ya. Iya. Udah ada nomor Ya, urut saling belum Teh menguntungkan. Yani? Teh Yana? Belum ada nomor urut, Kang. Ya. Ya, mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan lancar ya. Ya. Nomor urutnya berapapun ya, mudah-mudahan sih nomor urutnya bagus ya. Tapi yang penting mah saya duduk di kursi dewan. Ya. Nah, Teh Yana dalam perjalanan baik itu ke PDI-an maupun perpolitikan khususnya di Jawa Barat, boleh dikatakan dapil mana nih? Dapil Kabupaten 2. Bandung. Oh, dapil 2. Ya. Berarti ada Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Bandung Barat. Ya. Itu daerah terjal loh, Teh Yana. Daerah terjal dalam pengertian menjadi bagian agenda konsentrasi bahkan elit-elit politik ya. Jadi di situ kalau dulu kan Ibu Mega pun ingat ya. Ya. Nah, ini Teh Yana harus mengganti bagaimana kebesaran PDI Perjuangan di awal reformasi. Rumah besarnya bukan di mana-mana, Kabupaten Bandung. Itu terminalnya Ibu Mega berangkat dari Kabupaten Bandung waktu awal jadi anggota DPR RI pasca reformasi ya. Betul. Lalu suami Ibu Mega juga Pak Topi Kemas juga Di sini. 2 periode kalau tidak Betul. salah, berangkat juga dari Kabupaten Bandung. Sebab saya juga juru masaknya ya, Ya. bagaimana mengantarkan beliau. Teh Oneng, ada si Payadi dan sebagainya. Ya. Artinya bahwa Kabupaten Bandung memiliki basis ya. Tetapi terakhir saya melihat mulai ada yang tergerus sedikit nih ya. Saya nggak tahu saya menyalahkan siapa. Di situ juga ada keluarga Pak Ginanjar, Kartasasmita ya, dulu Pak Agus Gumiwang yang sekarang jadi Menteri Perindustrian ya, berangkatnya juga dari Kabupaten Bandung. Lalu juga di situ ada tokoh Dede Yusuf ya, yang sekarang dari dulu PAN menjadi wakil gubernur, lalu pindah ke Demokrat juga dari dapil itu. Bahkan terakhir Gerindra cukup signifikan ya.
Bahkan istrinya siapa Menteri Kelautan yang kemarin agak terseret urusan dengan KPK juga berangkat dari ya bukan agak ya, artinya berpersoalan dengan hukum ya. Itu berangkat dari Kabupaten Bandung. Nah, melihat itu ada optimis di mana Teh Yana melihat? Kalau yang namanya persaingan mah di mana-mana juga ada, ada ya, Kang. Ya kan, tergantung bagaimana kita meracik, kembali ke meracik. Kembali kita meracik politiknya seperti apa, bagaimana kita mendekati masyarakat, bagaimana kita mempengaruhi masyarakat dengan prinsip-prinsip beretika seperti itu. Kan katanya politik ini kan adalah seni untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi masyarakat. Ya, tapi tentunya kan harus punya prinsip-prinsip yang beretika ya, Kang ya. Nah, jadi tadi yang Kang Eka sampaikan mengenai perang bintang di sini. Perang bintang namanya perang tetapi bintang. Ya dengan bermodalkan pertama niatnya, lalu keberanian juga. Ya tentunya harus ada kos juga ya, kos politik. Terus yang paling penting adalah saya adalah warga Kabupaten Bandung asli. Oke, Teh Yana, saya konkret saja. Apa yang paling mendasar sehingga Teh Yana dari tadi latar belakang profesi, lalu satu anugerah dari Tuhan, warisan kebesaran keluarga, mungkin secara ekonomis tidak masalah ya. Tetapi ada ketertarikan apa yang sebenarnya? Kenapa ingin jadi wakil rakyat gitu? Kan Kang Eka pernah nih jadi anggota dewan. Betapa kalau saya memilih masa ingin jadi apoteker sebenarnya. Tapi sebaliknya Teh Yana ingin menjadi wakil rakyat dan tadi karena ini apa yang dilihat dari Kabupaten Bandung yang paling krusial apa Teh Yana? Ya kembali tadi kenapa mau terjun, yang pertama adalah yang paling mendasar adalah kebermanfaatan ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oke, ingin bermanfaat. Betul. Ya. Kalau selama ini berkiprah di dalam perusahaan sendiri, ya tentunya kebermanfaatan itu dalam skup yang kecil. Nah, ketika saya diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat, tentunya kebermanfaatan itu menjadi luas lagi. Semakin banyak orang yang bisa saya bantu. Ya, seperti itu. Nah, tadi menarik belum saya jawab kenapa harus di Kabupaten Bandung selain saya orang Kabupaten Bandung, dan kenapa PDI ada hubungannya dengan Kabupaten Bandung. Sangat kuat, sangat erat sekali, di mana kita semua tahu bahwa Bung Karno itu menemukan teori perjuangan seorang Marhaen itu di Kabupaten Bandung. Dan Kabupaten Bandung ini tempat kontemplasinya Bung Karno ya, tempat kontemplasinya Bung Karno. Jadi sangat kuat sekali Kabupaten Bandung ini PDI perjuangannya. Kalau dulu PDI perjuangan saya juga mendengar, walaupun saya baru menjadi kader gitu kan, tetapi saya mendengar bagaimana dulu Kabupaten Bandung ini PDI perjuangannya sangat kuat sekali. Nah, ini adalah PR saya bagaimana mengembalikan. Mengembalikan tata nilai peradaban dan kebesaran tentang nilai kesoekarnoan. Lalu tentang warisan juga yang tadi bahwa Kabupaten Bandung pernah menjadi rumah besarnya PDI Perjuangan di awal reformasi. Tetapi tentu ada juga Teh Yana yang tidak hanya sekedar itu, tapi yang sedikit mendasar. Melihat apa di Kabupaten Bandung? Apa yang hari ini harus diperjuangkan dari Kabupaten Bandung? Sehingga Teh Yana harus mewakilinya di Senayan lah ya, katakan. Ya, tentunya ada data ya yang harus diukur. Ada parameter ya. Salah satunya adalah IPM. IPM. Indeks pembangunan manusianya. Gimana IPM-nya menurut Anda? IPM-nya itu masih diangkat, kalau saya lihat di 2022 itu naik sedikit ya, dari 72 sekarang 73,16. Artinya di sana masih ada anak yang putus sekolah rata-rata di SMP, yaitu berapa persen kelas 1, kelas 2. Kalau pastinya saya tidak tahu ya, tapi kan dinilai dari indeks itu ya, IPM yang rendah, di mana Kota Bandung aja IPM-nya itu kurang lebih 80, padahal kita bertetangga. Menurut Teh Yana berarti tingkat kesejahteraan atau penghasilan warga Kabupaten Bandung tidak wajar masih atau masih di bawah rata-rata. Iya, masih di bawah. Untuk menerobos itu supaya terangkat tadi seperti Kota Bandung, apa yang digagas oleh Teh Yana nanti kalau jadi wakil rakyat? Iya, tentunya saya banyak belajar ya, di mana yang namanya anggota dewan itu kan
harus memberikan aspirasi kepada masyarakat, Memperjuangkan aspirasi, ya, oke. sebagai jembatan antara oke. pusat dengan daerahnya. Ya. Jadi apa kebutuhan di masyarakat itu Ya. harus bisa terpenuhi, Terpenuhi, oke. terserap dengan optimal, Ya. seperti itu. Kalau Aspirasi. nanti jadi anggota dewan, kira-kira pilihannya di komisi apa? Di bidang apa tuh? Komisi Ini kan- 9 atuh. Oh, komisi 9. Amin, mudah-mudahan Apa? komisi kesehatan. Nggak, mesti jelas. Jadi anggota Komisi dewan kesehatan. itu bisa memilih, punya basic, punya pemikiran dan punya gagasan, itu yang Ya. penting. Jadi komisi 9 di bidang Kesehatan, karena Oke. berangkat saya seorang saya profesional saya di setuju ya. Ya. Sebab tingkat pencemaran, lalu kerusakan lingkungan, stunting. ya, Kabupaten Stunting di Bandung Kabupaten Bandung masih tinggi. tinggi. 31%, sementara Ya. untuk nasional saja 24,4, Jawa Barat 24,5%. Nah, Jadi Bandung Barat juga lebih rendah lagi tadi, ya lebih Ya. lebih rendah lagi 28. 28 ya, oke. Oh enggak, Ya. lebih tinggi Kabupaten Bandung ya. Tapi kalau Kabupaten Bandung Barat 28%. Apa menurut saya penyebab bahwa ada ketidakwajaran dari potensi Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat yang seharusnya menurut Cahyana, kalau saya sepintas tadi tangkap, harusnya tidak begitu, tetapi ini mengalami bukan kemunduran tapi ketertinggalan. Nah, sehingga ini harus diangkat dan diperjuangkan ya. Jadi faktor apa yang Kalau bicara sebagai legislatif ya tentunya ada program-program yang tidak sampai ke masyarakat. ke masyarakat? Seperti itu. Ya. Padahal kita ketahui ya bagaimana sudah baiknya program-program dari pusat. Pak Jokowi Ya. itu sangat kuat Ya. sekali keberpihakannya kepada masyarakat gitu kan. Pak Nah, Jokowi saya pernah ketemu dan khusus mewakili Mang Ihin waktu itu Ya. di tempat Cahyana ya, di Ya, keluarga ya. besar. Artinya memang ada bagian-bagian penting. Cahyana dengar-dengar di wilayah Cahyana katanya ingin ada apa? Bikin kabupaten baru tuh. Di mana? Oh, dulu Bandung kan Timur. inisiatornya kan salah satunya Bapak ya. Oh, oke. Sama Kang Eka kan? Iya. Jadi Salah satu inisiatornya. gimana tanggapan Cahyana untuk ke depan? Apa direspon atau gimana, mau diperjuangkan atau gimana? Ya harus diperjuangkan Harus ya. diperjuangkan, oke. Karena kalau saya melihat Kabupaten Bandung ini Iya. sangat luas sekali ya dengan dari penduduknya juga sudah Iya. luas. Apalagi di daerah Bandung Timur itu kan, Iya. ya memang harus dipisah. Tingkat pelayanannya masih Pelayanannya belum masih efektif belum ya, efektif. sehingga harus Jauh. jauh. Walaupun sekarang ada tol tapi tetap Ya. jauh. Jadi ada solusi ya, kemudian dengan cara membentuk daerah otonomi baru di Bandung Timur. Cahyana setuju ya? Setuju. Ini penting. Ini saya di sana tinggalnya. Oh, jadi nanti Saya tinggalnya oh, di. kalau gitu ada harapan. Saya besar di sana. Besar Kalau nanti sampai. ada permintaan jadi Bupati Bandung Timur, siap Oh, juga ya? siap. Oh, siap. Oke, Cahyana. Iya. Saya kira ini bincang-bincang menarik. Yang penting bahwa tadi alasan, dan ini tidak spekulasi, lalu saya pun andai kata memilih, tidak memilih kucing dalam karung gitu ya, bahwa saya meyakini Cahyana orientasinya bukan mencari lebih secara materi, tapi tadi ingin ada pengabdian ya. Nah, oke, Cahyana silakan terakhir nih. Ya. Kira-kira apa ke halayak, ke ajakan atau himbauan termasuk ke warga Bandung Barat ya untuk bersama-sama. Tentunya dari periode ke periode yang namanya kontestasi politik Ya. itu harus ada perubahan. Perubahan itu tentunya harus ke arah yang lebih baik. Oke. Jadi waktunya lah masyarakat untuk memilih wakil rakyatnya itu secara cerdas, melihat ide dan gagasan ya, bukan hanya popularitas saja, tetapi ide dan gagasan itu memang harus penting ya. Jangan sampai tadi memilih tapi tidak tahu mau berbuat apa, terus sudah pengalamannya seperti apa, seperti punya itu. basicnya apa. Punya basicnya apa. Oke, begitu saya kira para pemirsa yang terhormat, warga Kongres Jabar, khususnya warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, inilah saya kira sebuah gagasan, pemikiran, latar belakang sudah jelas, dan Cahyana menurut saya cukup masagi atau
cukup tepat untuk mewakili warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Nuhun, Kang Eka. Semoga sukses. Siap. Ya. Amin. Dan tentu kita melanjutkan ngawangkong beberes Jawa Barat, termasuk beberes Kabupaten Bandung yang teu beres-beres. Oke, Tayana, selamat berjuang. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! wabarakatuh. Merdeka!